Prihatin dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung anak-anak di desanya, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Nias Utara, Sumatera Utara, membuka kelompok belajar. Bermodalkan ilmu yang didapat dari sekolah, ia pun berbagi ilmu dengan 35 orang murid-muridnya. Inilah kisah inspiratif yang dilakukan anak yatim bernama Albert Zega, pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama yang masih berusia 14 tahun, warga desa Hili Saloo, kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara menjadi guru cilik. Usai pulang sekolah, Albert Zega memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang ia punya kepada 35 orang peserta didiknya. Ke-35 muridnya ini merupakan anak tetangga Albert Zega, mulai dari pelajar tingkat pendidikan anak usia dini, bahkan pelajar sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam proses pembelajaran yang ia lakukan, Albert Zega mengelompokkan peserta didiknya menjadi 3 bagian, yakni kelompok pertama anak yang tidak mengenali angka dan huruf, kelompok anak SD kelas 1 sampai 3, dan kelompok anak SD kelas 4 sampai 6. Usia yang masih muda dan juga berstatus sebagai pelajar SMP, Albert Zega rela mengorbankan waktu bermain bersama anak seusianya demi berbagi ilmu dengan murid-muridnya. Kelompok belajar ini dibentuk Albert Zega sejak 6 bulan lalu. Berawal atas keprihatinan Albert terhadap pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung anak-anak di sekitar tempat tinggalnya masih terbilang rendah. Atas dasar itulah Albert kemudian berinisiatif membuka kelompok belajar dengan menawarkan kepada anak-anak tersebut untuk belajar tambahan di rumahnya. Karena dulunya saya juga tidak membaca, saya pernah mencoba cara belajar seperti ini. Jadi saya timbul gimana kalau saya usulkan sama anak ini buat kursus seperti itu. Saya belajar bagi pengalaman. Melihat kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Salah seorang warga desa mencoba memfasilitasi sarana pendukung seperti tempat, meja, kursi, papan tulis, dan spidol agar proses pembelajaran berlangsung lancar. Selama beberapa bulan yang lalu ini, dia telah membentuk kelompok belajar, mengajari anak-anak yang sudah masuk SD dan yang belum masuk SD untuk diajarin bersama di rumah Albert. Albert Zega mengaku bahwa sampai saat ini sangat kesulitan dalam mengajar, karena tidak adanya buku panduan belajar namun hanya mengandalkan ilmu yang sudah pernah ia terima selama di bangku sekolah. Bercita-cita menjadi seorang guru profesional juga menjadi salah satu motivasi Albert untuk terus bertahan berbagi ilmu dengan puluhan muridnya. Denny Sofyan melaporkan untuk Evarina TV.